Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nunu dan Fafa. Kita manusia pasti berbuat kesalahan. Sepandai-pandainya seorang chef, dia pasti pernah merasa dia berbuat salah. Sama halnya seperti pendaki. Mereka hilang, mungkin mereka tersesat ke jalan yang emang bukan jalurnya. Lalu mereka kehabisan makanan, mereka kelaparan, dan mungkin mereka meninggal di tempat yang memang tidak terjamah manusia. Di sini kita bisa balik lagi ke poin faktor internal. Jika kalian memiliki ilmu, kalian masih bisa berpikir bahwa banyak teknik yang bisa dilakukan. Jika kalian memiliki ilmunya, kalian tidak akan mungkin bisa hingga tersesat atau bahkan hingga kehilangan nyawa. Banyak sekali ilmu yang bisa kalian terapkan. Survival, kalian bisa memasak, mengambil dari alam secukupnya. Kalian bisa memakan tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dimakan. Kalau untuk sangkut pautnya dengan mereka yang tak kasat mata, mereka bilang, bagaimanapun juga, mereka tidak akan mengusik jika kalian tidak berulah. Mereka tidak akan mengusik kalian jika kalian tidak berulah. Mereka tidak akan mengganggu kalian jika kalian tidak mengganggu mereka. Karena mereka bilang, ya bukan manusia. Mereka bilang, sejahil-jahilnya kami tidak mungkin menghilangkan nyawa manusia. Atau kejadian-kejadian tersebut terjadi karena ada beberapa peraturan yang kalian langgar. Aku ingatkan, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersifat mutlak. Jangan pernah main-main dengan mereka. Menurut pengalamanku dan penilaianku atas beberapa kasus yang terjadi, intinya apa yang terjadi kepada kita adalah tergantung kepada niat awal kita. Mereka yang tak kasat mata mengiyakan pendapatku bahwa semuanya berbalik kepada diri sendiri. Semuanya berbalik kepada niat kita sendiri. Jika niat kita baik, mungkin kita akan mendapatkan kebaikan juga. Namun jika kita niatnya buruk, mungkin kita juga akan mendapatkan keburukan tersebut. Aku juga bertanya kepada mereka yang tak kasat mata. Aku bertanya perihal suara-suara gamelan yang banyak didengar oleh para pendaki. Lagi-lagi, aku menanyakan tentang keberadaan pasar gaib, kerajaan, bahkan gerbang dunia gaib. Aku menanyakan tanggapan mereka. Mereka bilang, ya, semua itu memang ada. Tapi, jangan ganggu kegiatan kami. Jika manusia mendengar hal itu, kalian cukup lalui saja. Kalian juga bisa berpura-pura tidak mendengar atau cuman sekedar tahu.
Mereka juga bilang bahwa mereka memiliki aktivitas sama seperti manusia. Jika manusia ingin bergabung, silahkan. Tapi jangan sekali-sekali merusak aktivitas kami. Saat ada manusia mengetahui keberadaan kami, termasuk gerbang gaib, kerajaan, pasar, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang akan manusia lakukan? Mereka bilang, kalian mau foto untuk dijadikan dokumentasi. Percuma, tidak akan masuk ke foto. Mau masuk ke gerbang itu untuk jadi cerita kepada orang-orang dengan imbalan kalian tidak bisa kembali. Tidak usah. Kalian jangan gegabah kalau itu merugikan diri kalian sendiri. Jika kalian tahu bahwa di tempat ini ada gerbang gaib, kerajaan, atau yang lain, ya sudah, manusia cukup tahu saja. Karena gerbang itu juga gak ngerugiin manusia. Kalian bebas bisa melakukan apapun. Begitu juga dengan kami. Ingat, kami tidak mengganggu aktivitas kalian. Jika kalian sekedar penasaran, silahkan saja. Asal kalian tahu akibatnya. Kita harus bisa saling menghargai. Tidak hanya kepada manusia. Kalian juga harus menghargai keberadaan kami. Kami tidak akan mengganggu aktivitas kalian. Begitu juga kalian. Jangan ganggu aktivitas kami. Namun, jika kalian tidak sayang kepada orang-orang terdekat kalian, masuk saja ke dunia kami. Kami akan menerima. Lalu aku bertanya, keinginan kalian agar gunung dan hutan tetap terjaga itu apa yang ingin kalian sampaikan kepada manusia, khususnya para pendaki, agar mereka tidak salah kaprah? Lalu mereka jawab, bentar, kami bukan penjaga gunung. Seketika aku tertawa. Benar juga, mereka bukan penjaga gunung. Lalu mereka bilang, bentar, kami kenal satu kuncen yang ada di gunung. Seketika aku terkejut. Siapa? Dan ternyata mereka menghubungkan dengan salah satu sepuh yang menjaga suatu gunung. Kemudian sepuh tersebut berpesan, tidak apa-apa jika ingin mendaki ke gunung atau sekedar main ke hutan. Itu hak kalian sebagai manusia. Kami bisa memaklumi jika kalian hanya ingin bersenang-senang dan mengambil sebuah gambar. Kami tidak akan mempermasalahkannya, asal tidak merusak tempat kami. Bagaimanapun, tempat kami sudah kami jaga dari dulu. Jika kalian ingin datang lalu bermain, silahkan. Lalu, ia juga berpesan, tolong sampaikan ke manusia. Teruntuk manusia-manusia yang sering mendaki gunung. Jaga diri kalian sendiri.
dan jaga juga teman-teman kalian. Jangan lupa dengan tata krama. Kami menerima kalian, asal dengan niat dan kelakuan yang baik. Kami tidak akan berbuat yang macam-macam jika kalian sopan. Namun, jika sebaliknya, kalian tahu sendiri apa yang kami lakukan. Lalu aku bilang, siap, nanti akan aku sampaikan. Lalu, sepuh tersebut menjawab, terima kasih. Dari perbincangan ini, kita bisa tahu bahwa semua yang terjadi kembali lagi kepada niat kita sendiri. Bagi kalian yang masih penasaran dengan pembahasan-pembahasan di gunung lainnya, kalian bisa tunggu di podcast selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.